Please welcome Kak Kireng. Halo. Saya Krisol. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama aku Kireng Nikita Hanum, mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Nah, aku merupakan alumni angkatan 27 dari SMA Negeri 7 Bekasi. Salam kenal Kak Kireng. Iya, salam kenal. Kak Kireng ini keren banget guys. Dia itu adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Diponegoro. Berarti Kak Kireng jauh-jauh dari Semarang ya. Oke Kak Kireng, Kak Kireng ini ngambil jurusan psikologi ya Kak. Kira-kira kenapa sih Kak Kireng berminat untuk masuk jurusan psikologi? Oke, jadi pertama-tama aku tuh gak ada niat banget buat masuk jurusan psikologi ya. Tapi tadi itu kedokteran, tapi aku rasa kayaknya kedokteran ini bukan aku banget gitu. Tidak 100% aku. Aku emang pengen ke jurusan yang berhubungan sama manusia kan. Tapi aku juga mempertimbangkan aspek komunikasi dan juga sosum yang aku punya gitu. Jadinya aku milih psikologi. Berarti karena emang Kak Kireng ini orangnya pengen yang lebih ke berbau sosial. Betul. Jurusan yang sosial. Iya. Dan tengah-tengah gitu Iya, ya. Sosum. ya. Oke Kak Kireng, jadi di sini pertama-tama aku pengen banget tahu kira-kira Kak Kireng ini dari kelas 1 SMA itu udah mulai kepikiran belum sih kayak aku mau fun aja atau bersosialisasi aja di masa SMA ini, atau Kak Kireng udah mulai mikir nanti aku mau jadi apa ya? Kayak kalau dari aku sendiri, waktu aku kelas 10, aku tuh udah mulai kepikiran kan, karena dari SMP juga aku udah mulai kepikiran, udah mulai diarahin nanti kuliahnya tuh mau masuk apa gitu. Jadi dari kelas 10 tuh aku udah mulai fokus mau nyari jurusan apa nih kira-kira yang mau aku ambil satu kelas 12 nanti setelah lulus. Jadi aku emang udah fokus dari awal mau ambil jurusan apa gitu. Tapi aku juga tetap berorganisasi, kayak aku mempertimbangkan aspek-aspek soft skill yang harus aku punya juga gitu. Oke, berarti Kak ini have fun di masa kelas 10 SMA sambil berorganisasi juga, tapi sambil mikirin ke depannya mau jadi apa gitu ya. Nah, tapi banyak nih teman-teman kelas 10 yang mungkin masih bingung kayak harus fokus yang mana ya dulu, karena kadang kalau fondasinya jelek dari kelas 10 mungkin ke depannya juga jadi kurang baik ya Kak. Nah, biasanya menurut Kakak juga kesalahan apa sih yang anak-anak kelas 10 ini sering banget lakukan ya, jadi salah juga ke arah masa depannya. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin bukan salah ya, tapi mungkin ini lebih ke pribadinya masing-masing mengarahkannya seperti apa. Nah, mungkin kalau dari kesalahan yang sering kita jumpai gitu, mungkin karena lebih ke jadi mereka masih terlalu santai. Memang masih kelas 10, tapi alangkah baiknya kita juga sudah mulai memikirkan nih kira-kira gimana sih ke depannya mau gimana, karena meskipun kelas 10 kita kan di SMA itu tujuannya untuk bersekolah ya, untuk main-main gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang biasanya common di lingkungan kelas 10 gitu. Jadi wajar banget ya Kak sebenarnya kalau kita masih kayak pengen have fun banget nih main-main di kelas 10, tapi tetap ya guys jangan lupa kalian belajar. Benar. Oke, kan tadi kita udah bahas tentang fondasinya nih Kak. Terus kelas selanjutnya di kelas 11, program kiri itu lebih baik kita tuh mentingin nilai, kegiatan, lomba, atau organisasi, atau semua itu sudah bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya tergantung pribadi masing-masing aja ya. Kalau misalnya emang dia punya bakat di lingkup akademik, kayak misalnya prestasi kayak bidang akademik kayak olimpiade dan lain-lain, itu boleh banget difokusin. Nah, tapi kalau misalnya kalian yang punya minat di bidang organisasi atau lomba-lomba lainnya, itu bisa banget dikembangin juga. Nah, kalau misalnya aku sendiri, aku berusaha untuk imbangin kedua-duanya. Nah, berarti terus kalau aku banyak juga anak kelas 11 yang bingung mau fokus kemana, jadi dia tuh ikut semuanya Kak. Nah, kemudian dia jadi ngedrop karena capek sendiri kan. Nah, ngomong masalah capek, akhirnya itu pernah nggak sih ngerasa capek di situasi itu, tapi kayak kalau di situasi itu kayak malah bikin akhirnya itu lebih kuat lagi untuk berbalik. Oke, kalau ngomongin capek tentunya pernah banget ya kalau capek, apalagi di masa-masa setelah lulus sekolah kan kita udah ketemu teman-teman, dan itu
situasi itu juga, itu malah justru bikin aku semangat banget gitu, buat nyapai atau mencapai tujuan yang aku inginkan. Berarti wajar banget kalau emang merasa capek, tapi kita harus tetap bangkit lagi karena ada kan kita bakal jadi lebih kuat dari sebelumnya. Bener banget. Oke kak, nah kita udah melewati masa-masa 10 nih. Masa-masa 10 yang masih main tapi sambil belajar juga. Kelas 11 udah lebih fokus belajar, dan kelas 12 ini pilihan ada di tangan kita. Nah, menurut kak Kiri sendiri, udah dari kapan sih kita bisa nentuin jurusan dan kampus impian kita? Karena sebenarnya kalau dari kelas 11 kan ya, udah bisa nentuin sih kak jurusannya. Tapi yang lebih terfokus dan spesifik, kira-kira kapan? Oke, kalau menurut aku sendiri yang kita harus menetapkan tujuan kita mau kemana dan juga jurusannya apa itu tuh di kelas 12 semester 1 atau semester 5 ya kita nyebutnya. Karena di situ kita tuh harus sudah fokus karena setelah Desember, Januari itu kan sudah pengumuman eligible ya. Nah terus jadi teman-teman yang eligible juga harus mempersiapkan kira-kira jurusan apa dan universitas mana yang ingin kalian daftar gitu. Dan juga ada juga setelah SNBP itu kan SNBP. Nah jadi menurutku yang harus kalian benar-benar matang dan mantap itu adalah di semester 5 supaya semester 6 kalian tinggal usaha aja, udah gak perlu nyari-nyari lagi universitas mana yang mau kalian daftar dan jurusannya itu jurusan apa. Oke, berarti waktunya emang berbeda, tapi di akhir-akhir udah santai-santai aja gitu ya. Masuk kampus itu kan banyak pelajarannya, ada UTBK, SNM, Mandiri. Walaupun semuanya baik ya kak, kedepannya buat masa depan kita juga, tapi gimana sih kak cara menghadapi tekanan dari UTBK, SNBP, SNBT, Mandiri? Oke, mungkin mulai dari SNBP dulu ya. Kalau SNBP itu kan kita juga bersaing sama teman-teman di sekolah kan untuk dapat eligible itu. Nah kalau itu aku saranin untuk pasti kan tertekan banget. Misalnya kita udah tahu nih untuk eligible seperti apa, dan itu kan disarankannya tidak sama ya di satu sekolah untuk memilih jurusan dan juga universitas yang akan dipilih di SNBP itu untuk memperbesar peluang keterimanya. Nah saranku untuk SNBP itu kalian bisa konsul terus-terusan di BK. Waktu aku SNBP eligible juga, itu aku selalu masuk ke BK dan kasih tahu kalian tuh maunya apa, jurusannya atau universitasnya apa. Nah tips juga buat teman-teman SNBP, kalian itu kalau bisa pilih yang kalian mau ya guys, jurusan dan juga universitasnya. Supaya apa? Supaya kalau kalian keterima dan kalian merasa berat, at least kalian punya minat di situ. Jadi kalian kalau kita punya minat di jurusan itu dan juga di universitas itu, kita tuh akan ada motivasi intrinsik yang dimana itu bisa mendorong diri kita untuk tetap semangat gitu di universitas dan juga di jurusan yang kita mau. Itu untuk SNBP tipsnya. Kalau UTBK, aku saranin untuk teman-teman semua untuk mempermudah kalian belajar dan juga mempermudah tekanan-tekanan materi-materi yang harus dipelajari di UTBK. Aku saranin kalian bimbel. Itu boleh bimbel offline atau online guys. Jadi terserah yang kalian nyaman aja. Gimana kalian cara belajarnya seperti apa, apakah visual atau bisa melalui online aja atau tatap langsung sama tutornya gitu. Nah kalau untuk cara menghadapi tekanannya itu lebih ke kalau aku sih dulu aku lebih ke cerita-cerita sama orang-orang terdekat tentang progres aku. Misalnya kalau nilai TO lagi turun, aku pasti kayak aduh nilai TO terus saling berteman cerita dan punya support system yang baik juga. Karena punya support system yang baik itu salah satu motivasi ekstrinsik yang bisa kita dapetin dari lingkungan sekitar gitu. Dan kalau TBK tipsnya itu kalian pilihan satu bisa nih idealis apa yang kalian inginkan. Jadi misalnya kalian pengen masuk UI, silahkan taruh di pilihan pertama. Nah di pilihan kedua atau ketiga itu bisa kalian letakkan pilihan-pilihan yang sekiranya kan kalau TO tuh itu bisa kalian taruh yang sekiranya dekat-dekat sama nilai-nilai TO kalian gitu. Nah kalau untuk mandiri, nah pastinya di mandiri ini kan kita banyak ya jalur ujian mandiri gitu di universitas-universitas. Kalau dari aku juga tekanannya pasti kan banyak banget ya yang daftar mandiri, sama aja kayak SNMP atau UTBK. Tipsnya masih sama. Kalau misalnya untuk menghadapi tekanan itu kalian harus pinter-pinter apa ya kayak harus punya coping sendiri sih. Kalau misalnya gagal tapi kalian masih harus punya semangat juga gitu, karena bisa kalian cari semangat itu dengan menunjukkan ke orang-orang terdekat atau
guru atau ke orang-orang yang kalian percaya sebagai support system kalian. Oke, berarti Kak, aku setuju banget sih kalau emang kalau kita gagal, kita tuh pasti punya satu hal bikin kita tetap semangat ya Kak. Jadi kesimpulannya guys, kalau misalkan kalian belum keterima lewat UTBK, SNBP, masih di jalur-jalur yang lainnya yang bisa tetap mengantar kalian ke kampus impian kalian. Dan yang penting kalian punya support system, lingkungan yang baik juga, dan kalian punya niat aja sih. Tadi kan kita udah ngebahas ya Kak tentang tasnya dan jalur-jalurnya. Nah sekarang aku mau bahas tentang transisi dan realita kampus. Kan banyak orang berekspektasi kalau misalnya udah jadi mahasiswa ini enak, lebih free dibanding sekolah yang diatur-atur gitu ya Kak. Nah tapi kenyataannya kayak gitu nggak sih Kak? Dan apa hal yang paling Kak Fira itu merasa perbedaannya dari SMP ke kuliah? Oke, kalau misalnya bahas soal kebebasan dan lain itu benar banget, karena kalau misalnya apalagi kalau misalnya kita ngekos ya, kalau aku pribadi kan aku ngekos, jadi mungkin kalau pulang malam itu udah sering, terus kalau misalnya mau jalan main sama temen itu udah jarang izin gitu. Nah tapi hal yang sama satu lain berat itu adalah adaptasinya. Jadi kalau misalnya lagi ngekos ya, teman-teman yang kuliahnya di luar kota, jauh dari rumah gitu, tantangan terberat itu yang pertama sih adaptasi ya, karena di lingkungan itu tuh kita harus dituntut serba mandiri, karena kita harus apa-apa sendiri, contohnya kayak nyari makan sendiri, kalau ngerjain tugas sendiri. Nah itu kalian harus pintar-pintar nyari teman yang emang benar-benar sefrekuensi sama kalian untuk mendukung lingkungan akademik kalian maupun lingkungan sosial kalian. Nah terus tentunya pertemanan ya itu beda banget. Kalau ke SMA mungkin kita istilahnya punya circle yang kemana-mana tuh bareng gitu. Nah, tapi kalau di kuliah itu lebih ke individualisme. Jadi kita ibaratnya kita datang seperti saat ada butuhnya doang. Misalnya kalau misalnya berkelompok itu di satu matkul tertentu, tapi matkul lain itu tuh kelompoknya beda gitu. Karena itu udah bener individualisme banget sih. Paling itu sih tantangannya sama akademik, karena sistem SMA sama perkuliahan itu kan jauh banget ya bedanya. Kalau misalnya SMA itu mungkin kita bisa nanya materi secara langsung sama guru tanpa ada batas kan. Tapi kalau di perkuliahan kita dituntut untuk mandiri dalam mencari ilmu juga gitu. Contohnya masih ada yang kita nggak paham, kita tuh lebih cenderung nanya ke teman kayak itu gimana sih, dan belajarnya meskipun ada dosen yang ngajar itu tuh kita harus bisa belajar mandiri juga guys. Jadi itu sih kemandirian sih yang pertama yang harus benar ditingkati. Jadi itu tentang kita harus beradaptasi ya Kak, mau dari diri sendiri ataupun dari lingkungan. Nah terus Kak, untuk menurut Kak Fira, tantangan terbesar apa sih Kak jadi mahasiswa baru? Dan kalau misalkan kita itu mau ikut organisasi-organisasi dari universitas itu tuh pasnya tuh pada saat kapan Kak? Oke, kalau tantangannya itu tuh tadi ya diadaptasi dan juga kayak ada pressure tersendiri untuk dapat IPK yang bagus gitu kan. Nah kalau misalnya kapan sih kira-kira baiknya kita untuk masuk UKM ataupun organisasi, sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing aja. Ada orang yang bisa ngatur waktu sejak semester 1 dan ada yang perlu adaptasi itu lama gitu, misalnya dia 2 semester dulu baru bisa adaptasi. Itu tergantung kepribadian masing-masing. Kalau menurut aku waktu ideal bagi aku sendiri itu di awal semester 2 itu udah bisa nyari-nyari UKM atau organisasi apa kira-kira yang kalian minati gitu. Karena berarti dari selain dari minat kita juga harus tahu kita kapan siapnya untuk membagi waktu antara organisasi sama kegiatan di kampus sendiri itu sendiri ya. Oke Kak, makasih banget. Next kita mau lanjut ke refleksi dan masa depan nih Kak. Tantangan itu kan pasti hadir karena pilihan yang kita pilih ya Kak. Nah dari semua pilihan yang pernah Kak Kira pilih, kira-kira apa aja sih Kak pilihan yang paling berdampak buat diri Kak Kira sekarang? Oke, kalau pilihan yang paling berdampak bagi aku, tadinya aku ada di dilema antara SNBP itu pilih yang mau aku pilih idealis atau realistis. Tapi end up aku pilih idealis dan gak terima guys SNBP apa. Tapi kan masih ada UTBK kan. Nah di UTBK tadinya aku juga mau ngambil kampus lain, tapi akhirnya orang tua aku menyarankan untuk masuk ke Undip aja gitu. Dan aku gak menyesali itu. Aku merasa bersyukur banget aku ambil Undip di pilihan pertama karena aku merasa Undip itu fit banget sama diri aku gitu. Lingkungan sekitar Undip itu cocok banget sama pribadi aku, kayak dari segi
menguasai diriku. Nah, tadi kan dari yang kita dengar, Kak Ray itu dari kelas 10 udah mulai persiapan, udah mulai belajar, udah mulai tahu untuk berbanyak gimana. Tapi kan kalau sekarang itu banyak orang yang masih bingung ya Kak mau kemana dan pilihannya itu masih belum tepat. Nah, buat menurut Kak, buat orang yang merasa baru mulai atau merasa telat untuk belajar dan persiapan itu, Kak Ray mau bilang apa ke mereka? Dan apakah kampus favorit, kampus impian kita itu kampus favorit atau enggak? Oke, buat teman-teman yang merasa kiranya telat untuk mulai, nggak ada kata telat untuk mulai, karena semua orang itu punya progresnya masing-masing, guys. Jadi nggak tentu misalnya aku atau kalian itu, misalnya aku udah mulai dari kelas 10, tapi kalian baru mulai dari kelas 12, itu nggak berarti kalian telat, tapi memang timingnya itu pas untuk kalian, dan kalian pas dan kalian mulainya di situ, ya berarti itulah yang terbaik untuk kalian gitu. Nah, apakah kampus impian itu harus kampus yang favorit? Tentu aja enggak ya teman-teman, karena itu semua bergantung sama diri kalian masing-masing dan juga ke kemampuan diri kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian misalnya kampus impiannya bukan kampus yang sekiranya top, itu nggak apa-apa banget, karena itu adalah pilihan diri kalian. Jadi jalani dan pilih jalan yang kalian ingin tempuh. Jangan terlalu mempedulikan lingkungan kalian, lingkungan sekitar kalian bilang apa, percaya aja sama diri kalian sendiri. Baik, jadi kita tuh harus balik lagi harus tetap sesuai dengan minat dan bakat kita ya Kak, dan harus punya pendirian sendiri, jangan ikut teman, jangan ikut orang lain. Baik, terima kasih banyak Kak Ray udah hadir di podcast kali ini, udah sharing-sharing nih mengenai Kak Ray dan kasih tips-tips buat anak-anak SMA sekarang yang masih bingung mungkin untuk masuk ke jurusan apa, lewat jalur apa. Siapa? Nah, teman-teman, kita punya kesimpulan nih buat kalian semua, buat teman-teman dan kakak-kakak semua. Yang masih kelas 10, kenalin diri kalian, cari minat dan bakatnya, karena langkah kalian udah dimulai dari sekarang. Buat kakak-kakak kelas 11, terus bertumbuh ya, karena semua proses kalian hari ini adalah jalan kalian ke masa depan. Nah, untuk anak-anak yang kelas 12, percaya sama usaha yang udah kalian lakuin, karena semua usaha kalian gak bakal mengkhianati hasil. Setiap proses punya suaranya sendiri, dengarkan